karena di komputernya kan nggak nonton pemberitaan nggak datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan dan kepada Allah semata kita memohon ampunan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari kejelekan, senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Dan semoga kehadiran kita di tempat ini menjadikan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang beliau rindukan. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu majelis taklim Sabilis salam yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih sehat, bisa beraktivitas, bisa melaksanakan ibadah, mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya menyampaikan materi atau mereview, mengulang-ulang materi tajwid yang sudah kita pelajari, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tadi ketika saya masuk ini, saya melihat ibu-ibu sholat tahiyatul masjid. Alhamdulillah, nggih, bagus sekali, kesunahan yang memang sangat dianjurkan. Jadi di antara adab tata krama ketika kita masuk masjid, mendahulukan kaki kanan, kemudian membaca doa masuk masjid. Masih hafal nggih? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kemudian dilanjutkan dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, baik dalam sholat sunnah maupun dalam sholat fardu. Sholat fardu itu sholat wajib, sholat maktubah, sholat 5 waktu, batasan-batasan aurat wanita itu tetap. Artinya kita harus memperhatikan perangkat yang kita gunakan untuk sholat. Ngaten nggih Bu Meta nggih. Jadi kita kalau misalnya pingin simple, tidak kemana-mana bawa mukena. Tadi saya lihat ibu-ibu sudah pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, tapi itu dressnya itu harus panjang. Kalaupun panjang dress biasa ini, ketika kita rukuk dan sujud, itu kalau dilihat dari belakang, betisnya masih kelihatan. Nggih. Karena itu, kalau dressnya ini biasa seperti ini, berarti dalemannya harus ada celana. Nggih. Harus ada celana yang celana sama kaos kakinya harus nyambung, sehingga tertutup semuanya.
Kalau celana sama kaos kakinya nggak nyambung, ini ketika dipakai nggih. Ini maksudnya sholat, dalam bahasan sholat. Ketika dipakai sholat, ketika pakai ruku, itu akan terangkat. Kelihatan sekali betisnya. Nggih. Jadi dressnya kalau mau pakai dressnya berarti harus yang panjang, agak besar, dalamnya celana. Kalau dressnya biasa, non sewu kayak Bu Meta tadi enggak apa-apa, tapi dalamnya harus didobeli celana. Monggo Bu Ima, non sewu praktek di sini ketika posisi ruku. Nggih. Nggih. Monggo mboten napa-napa, monggo. Nggih, ruku, monggo ketika jenengan ruku. Nah, Ibu gini kan? Nah, ini kalau celana, non saya enggak apa-apa jenengan ruku. Ini kalau ada celananya gini enggak kelihatan. Tapi ini kan roknya lebar. Kalau roknya enggak lebar, roknya pas gini, kelihatan begini, Ibu. Nah, ini kelihatan sekali kalau tidak ada celananya. Nggih? Nah, ngaten. Jadi saran saya memang lebih praktis, jadi pakai dress biasa enggak apa-apa, tapi dalamnya usahakan celananya sampai ngaten sampai ke bawah. Artinya kaos kaki sama celana harus nyambung. Oke. Kemudian untuk ini ya ini juga pakai yang sambungan, nggih, nyambung. Nggih, tadi kan ada yang ngastoh, nggih. Nah, itu pastikan yang sekiranya enggak buka-buka ngaten, Bu. Kalau pakai ini nun sewu. Kalau saya jangan di dalamnya, Ibu. Nanti kalau ini ketarik, ininya kelihatan begini. Jadi di luar ini dimasukkan, Ibu. Nah, ini harus dimasukkan biar nyantol. Nah, ngaten, nggih. Jadi sama kayak ikhramnya orang perempuan nggih ketika umroh dan haji. Nah, ngaten. Nah, ini ngaten. Kalau ini taruh di dalam, nanti kalau ini keangkat kelihatan. Nggih. Jadi seperti inilah aurat kita di dalam sholat. Nggih. Jadi tidak apa-apa Ibu sholat pakai dress, tapi usahakan dalamnya dipakai legging, atau kalau dressnya dress yang panjang. Tapi dress yang panjang menjuntai sampai keleweran itu juga nggak boleh berlebihan, khawatir najis dan sebagainya. Tetap kita dressnya biasa-biasa begini saja, tapi dalamnya dikasih celana sehingga untuk rukuk dan sujud tidak kelihatan betisnya. Kalau kaos kakinya panjang, Bu. Oh, pakai legging? Enggak, ini panjang. Oh, monggo, enggak apa-apa. Yang penting itu intinya Waktu rukuk itu enggak ini, enggak kelihatan. Nggih. Tergantung roknya. Coba jenengan misalnya mboten, monggo pinara Bu Ima. Nggih. Nggih. Monggo Ibu praktek untuk ruku. Mboten kelihatan nggih? Nggih. Tapi ya seanu rawan Bu, ini lho nggih. Rawan ini kan lho nggih. Rawan nggih, rawan. Kalau nun sewu, kalau orangnya kurus nggih, kurus kayak Ibu ngeten, roknya enggak nyantol. Kalau kayak saya ini roknya kalau kayak saya ini roknya nyantol. Nggih. Nggih, pakai handrok tapi kurang panjang ya, Bu. Nggih. Tapi sholatnya kalau seperti ini berarti harus hati-hati, nggih. Nggih. Lah, nggih, kersane. Karo diingkopke kadine bener. Nggih, ngaten. Nggih. Ini karena kita ini orang Indonesia, mayoritas madhab kita adalah madhab Syafi'i.
Jadi di dalam sholat itu yang boleh terbuka adalah wajah dan tapak tangan. Kalau jenengan persani loh di Makkah Madinah itu berbagai macam orang pakaiannya ketika sholat. Orang India, orang Pakistan tuh pakai celana kudungnya med Islam penetok gini ya. Nah, kalau orang Arab itu pakai rok hitam panjang, nggak pakai kaos kaki kan mereka, tapi roknya itu menutup sampai di atas punggung kaki. Karena madhab yang kita anut dengan mereka berbeda-beda. Mereka itu rata-rata madhabnya madhab Hanafi, ada yang madhab Hanabilah. Jadi aurat dalam sholatnya berbeda. Karena itu orang Indonesia ketika nanti umroh dan haji nggak usah ikut-ikut terus pakaian kayak ala-ala Arab, ngerok ireng-ireng, sing penting rodok kengsret titik beda. Karena bagi mereka aurat perempuan dalam sholat itu, bagi mereka telapak kaki ini nggak aurat, tapi ini aurat karena itu rok mereka juntai sampai sini. Kan kalau sholat kan gitu. Orang Arab kan mesti roknya krengsreh gini, karena auratnya itu bagi mereka itu hanya di sini, yang sini bukan aurat. Tapi kalau kita madhab Syafi'iyah dalam sholat semuanya ini aurat kaki ini, karena itu mukena kita kalau mukena kan mesti krengsreh, ya itu perbedaan menurut Imam Madhab aurat perempuan di dalam sholat. Karena itu monggo ibu-ibu misalnya mau pakai dress bepergian biar simple, nggak bawa-bawa mukena nggak apa-apa, yang penting dipastikan dalemannya ini tidak membuka. Naten. Nggih, beda. Orang Arab itu memang madhabnya beda dan cara berwuduknya pun berbeda. Kalau jenengan pirsa di tempat wuduknya di Makkah Madinah itu kan masih ada tempat duduk. Orang sana itu kan kalau wuduk, kalau kita kan pek gini ya, kita kan wuduknya biur gitu. Kalau sana itu kan sampai dibuaso, sampai gini-gini, tangan tuh sampai gini, kaki sampai gini. Ya memang madhabnya mereka seperti itu, harus sampai dikosok-kosok, dan mereka itu bersentuhan laki perempuan nggak apa-apa, kan gitu. Iya madhabnya. Kemudian itu tadi sholatnya mereka telapak kaki bawah ini bukan aurat. Madhab Hanafi seperti itu, yang aurat itu atasnya sini, karena itu orang Arab pakaiannya kan panjang segini ya, mesti klengsreh. Tapi ketika sholat ini kan di bawah rukuk, bawa sujud kan mesti ininya kelihatan, bawa keangkat-angkatnya. Itu perbedaan madhab. Madhabnya memang seperti itu. Kita madhabnya Syafi'i. Jadi sholatnya seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Telapak kaki pun termasuk yang harus ditutup. Itu dalam sholat. Seperti terus pundi? Iya, memang kan sholat itu yang tuntunannya tempat sujud ini harus nempel di tempat sujud. Tapi ini kan kita dalam kondisi darurat Ibu, dalam kondisi pandemi. Nanti kalau misalnya sudah tidak pandemi ya kita kembali seperti biasa. Monggo bermasker, kalau sholat dilepas. Kecuali jenengan itu bawa mukena dari rumah, sajadah dari rumah, nggak dipakai orang lain, lah monggo misalnya tidak bermasker, kan itu milik kita sendiri. Tapi kalau di tempat-tempat umum gini, kemudian nanti sujudnya kita nggak tahu sudah berapa orang yang sujud di situ, maka lebih berhati-hati, kan menjaga, gitu. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya tidak dibolehkan. Itu nggih untuk pakaian. Kemudian yang kedua, mukena yang ketokan. Ibu-ibu kalau pakai mukena yang ketokan, saya tuh ya juga suka mukena yang potongan, tapi usahakan mukenanya itu yang lebar, yang panjang. Kemudian kalau ngangkat tangan hati-hati, jangan blak.
Ngaten nggih. Nah, ini. Jadi jangan blak gini. Nanti itu mukenanya gini keangkat, sininya kelihatan. Kalau pas kita pakai baju panjang. Kalau misalnya di rumah pakai pakai pakaian kebesaran, kalau di rumah lah pas begini ini kelihatan semua. Jadi kalau ngangkat itu di dalamnya gini, Bu. Jadi jangan sampai mukena kita itu katut keangkat tadi pelan-pelan di dalamnya gini. Oke. Ini yang masalah sederhana, tapi kadang kita ini sering lupa. Oke. Kemudian jangan lupa, saya tuh kok sering ya melihat orang sholat misalnya ya, sholat itu ya sholat aja biasa. Ya kita nggak usah mengusik mereka. Mungkin mereka punya pemahaman sendiri, mereka punya cara berpikir, mazhab yang diikuti, tapi kita ini ya yang sudah tahu kalau kita memang mengikuti mazhab Syafi'i, maka ya tuntunannya itu harus kita jalankan. Ya saya kadang melihat misalnya sholat gitu ya sholat aja kayak Bu Meta tadi nggak pakai, Bu Meta tadi pakai sarung tangan, nggak pakai sarung tangan ya. Nah ini kan sudah menutupi gini, nah ya kan gini, ini kan sudah menutup lah, tapi kan ini masih harus ditutupi yang bolehnya. Kadang ada orang seperti itu ya kita nggak bisa, loh sampai sholatnya nggak sah, jangan, sudah biarkan ya. Kalau ada kesempatan ngobrol kita sampaikan, tapi kalau enggak ya mungkin orang itu bisa jadi punya pemahaman yang berbeda atau madhab yang lain. Nggih. Ngoten Ibu nggih, pembuka dari saya untuk tentang sholat. Mudah-mudahan sholat ini setiap hari kita lakukan. Sayyidina Ali menyampaikan, nggih, seandainya di antara ada satu sholatku yang diterima Allah, itu sudah bersyukur. Karena itu kita berusaha dan berusaha untuk terus menyempurnakan ibadah kita, sholat kita, ya, baik gerakannya maupun bacaan-bacaannya. Mudah-mudahan sholat kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai taklim kita, marilah seperti biasa kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan bagi ibu-ibu yang belum hadir, yang saat ini sedang sakit, dan bagi ibu-ibu yang ada kesempitan, ada halangan, mudah-mudahan Allah mudahkan dan diberikan kelapangan untuk menuju kebaikan. Allah hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, saya mengulangi tentang hukum bacaan nun mati. Monggo dibuka halaman 12. Sudah ketemu semua? Nah. Jadi hukum nun sukun dan tanwin di dalam kitab Tuhfatul Atfal ini dibagi menjadi
4. Dibagi menjadi 4 bacaan. Yang pertama izhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga iqlab, yang keempat idgham. Idgham ini ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Baik, sekarang saya ulangi lagi. Yang akan kita bahas pertama untuk pemantapan adalah bacaan izhar. Izhar ini disebut izhar halqi. Hurufnya ada 6 karena huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan. Halqi, halak, tenggorokan. Izhar artinya jelas. Jelas itu jelas yang ya apa sih Bu? Ngaten nggih Bu Lestari kemarin tanya nggih. Jelas itu jelas yang ya apa? Jelas itu artinya cara membacanya huruf-huruf itu sesuai dengan aslinya. Monggo sekarang kita buka halaman 5. Artinya nun sukun, nun aslinya dibaca nun ya nun. Tanwin juga dibaca tanwin. Caranya biar menguasai bacaan izhar ini apa? Syaratnya 1 harus hafal huruf izhar yang ada 6. Monggo Bu Meta apa saja? Nggih. Dilihat aja bukunya. Halaman 5. Ulangi Malik, yang jenengan gampang itu kalau saya menghafalnya biar gampang dari pertama hamzah, ha, ain, ghin, ha, kho. Monggo diulangi. Ain, hamzah, ha, kho. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kho. Nah, ain, ghin ini kan jejer, ha, kho kan jejer. Itu jangan dipisah penyebutannya biar jenengan mudah hafal. Hamzah, ha, kho, ain, ghin. Ya, biar mudah. Monggo sekali lagi Bu Meta. Hamzah, ha, kho, hamzah, ha, ain, ghin, kho. Monggo. Yang penting hafal nggih. Monggo Bu Imah. Ain, ghin, ha, kho. Hamzah ha aja dulu biar mudah. Hamzah, ha, kho, ain dulu. Nah, sekali lagi. Ha, kho, monggo Bu Nurul. Hamzah, ha, kho, ain, ghin. Oke, ain, ghin. 6. Monggo putus. Hamzah, ha, kho, ain, ghin. Hamzah, ha, kho, ain, ghin. Monggo Ibu. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kho. Monggo Bu Husnia. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kho. Kalau dihafal Hamzah, ha, kho, ain. Nggih. Sampun nggih. Monggo Bu Ninu.
Hamzah, ha, ain. Tidak seperti ini ya? Enggak apa-apa, monggo yang sekiranya memudahkan jenengan. Hamzah, ha, ain, ha, rin, ho. Ain ghin dekat aja. Ain ghin Ain, rin, ha. ha, ho. Nggih, ulangi sekali lagi. Hamzah, ha, ain, rin, ha, ho. Monggo Bu Ninu. Hamzah, ha, ha, ho, ain, ghin. Ha, kho, Ha, ho, ain, ghin. Nggih, monggo. Hamzah, ha, ha, ho, ain, rin. Monggo Bu Rati. ha, ha, ho, ain, ghin. Monggo Hamzah, ha, ain, ghin, ha, ho. Mbak Tias. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, ho. Hamzah. Bukan hamya, hamzah. Nggih. Hamzah, ha. Nggih. Monggo. Hamzah. Ya. Itu syaratnya ibu-ibu harus hafal 6 huruf itu. Bila ada nun mati atau tanwin bertemu huruf yang 6, salah satu dari huruf 6 itu, cara membacanya jelas. Nunnya ya jelas nun, huruf ainnya jelas ain. Nggih. Sekarang kita halaman 5 tadi sudah dibuka semua. Nggih. Yang pertama contohnya. Yan auna, monggo. Yan auna. Jelas, nunnya itu nun, yan, bukan yang, bukan. Yan, bukan. Yan auna. Nun mati ketemu hamzah. Nun mati ketemu ha, minhum. Monggo dipirsani bukune. Minhum. Jadi bukan minhum, bukan. Minhum, bukan. Minhum. Jelas. Okay. Nun mati ketemu ain. An'amta. Nun mati ketemu ha. Tanhituna. Kemudian ketemu ghin. Fasayun ghilbuna. Jadi bukan fasayung gitu, bukan. Fasayun ghilbuna. Kemudian bertemu kho. Wal munkhaniqatu. Man amana. Man hajara. Min amalin. Min hakimin. Min ghillin. Min khairin. Nah, seperti itu cara membaca bacaan izhar. Jelas nggih. Sampai di sini ibu-ibu masih ada yang belum paham. Paham nggih? Nggih. Kalau sudah paham, saya minta untuk dipraktekkan mulai dari Bu Meta. Nggih. Yan auna minhum an'amta. Enggak boleh annya cepet. An'amta. Nggih. Iya, maksudnya enggak pakai didengungkan, enggak pakai an, enggak pakai ngoten. An'amta. Tanhitu. Nggih. Fasayun hiduna. Fasayun ghilbuna. Fasayun hiduna. Nggih. Wal munkhaniqatu.
Khoknya hurufnya ditempatkan nggih Bu. Wal munkhaniqatu. wal munkhaniqatu Nggih. man amana man hajara Hajaro man hajara min amalin amalin min hakimin min hilin min khairin. nggih. Ngoten nggih. Jadi bacanya nggak boleh terlalu agak ditunda, agak didengungkan, enggak. Bukan min boten min hakimin. Monggo Bu Ima. Yan'auna minhum an'amta tanhituna fasayunqibuna wal munkhaniqatu man amana man hajara min amalin min hakimin min hilin min khairin. Nggih. Monggo Bu Nurul. Yan auna minhum an'amta ainnya Bu. an'amta tanhituna fasayun hiduna wal munkhaniqatu man amana man hajara min amali min hakimin min dhillin min khairin. Nggih. Bu Nurul ainnya nggih kurang ain nggih. Ain. An'amta Ngaten. an'amta Nggih. Monggo Bu Tis'ain. Yan auna minhum an'amta Ain. tanhituna Fasayun ghilbuna dot. Bukan hidu. Bot itu makhrajnya ada di tepi kiri kanan lidah kita dengan geraham atas. Fasayun ghilbuna boleh geraham kiri kanan, boleh keseluruhan dari lidah kita ada di depan, boleh. Fasayun ghilbuna nggih. Wal munkhaniqatu man amana man hajaro min amalin min hakimin min hillin min khairin. Nggih. Jadi ibu-ibu praktek bacaannya dipraktekkan, makhrajnya juga tetap dipakai. Man hajaro bukan man hajaro. Nggih ngaten. Man hajaro. Ngaten. Monggo. Yan auna minhum an'amta tanhituna Hak bersih Ibu. tanhituna Masih ada ngoroknya dikit. tanhituna Nggih. fasayunqiduna wal munkhaniqatu Nah, ini kho ini yang harus banyak ngoroknya Ibu. wal munkhaniqatu Nggih sae. man amana man hajara min amalin min hakimin min khillin min khairin. Nggih. Monggo Ibu yang di belakang. yang aula minhum
an'amta tanhituna fasayun riduna wal munkhoniqatu Khoknya. wal munkhoniqatu man amana man hajaro min amalin min hakimin min ghillin Min ghillin bukan min ghillin. Min ghillin. min ghillin min khairin Khairin. min khairin Oke. Bu Husnia. Yan'auna minhum an'amta tanhituna fasayunriduna wal munkhoniqatu man amana man hajaro min amalin min hakimin min ghillin min khairin Monggo Ibu Ninu. yan'auna minhum an'amta tanhituna fasayunriduna wal munkhoniqatu man amana man hajaro min amalin Min amalin. min hakimin min ghillin min khairin. Oke. Silakan monggo Bu Ninu. Yan auna minhum. Nggih. An'amta. Nggih. Tanhituna. Hiha. Hi. Nggih. Nggih. Ghiduna. Ghiduna. Bukan tu, dot. Dot. Fasayun ghiduna. Nggih. Wal munkhoniqatu man amana man hajaro min amalin min amalin min ha min kimin hakimin nggih min ghillin ghain maghrib min ghillin bukan kho tapi ghain agak di bawah Bu. Nggih. Kan yang pertama keluar di sini itu hamzah ha. Kemudian ain ghain. Ain ghain. Ke atasnya lagi ha sama kho. Jadi ghain ini di tengah-tengah tenggorokan. Kalau orang laki-laki itu yang ada jangkunnya itu Bu ghain. Ghain di sini. Maghrib. Nggih. Min ghillin. Maghrib. Kalau di bahasa Indonesia itu ini Bu, GH
Geha. Ghin. Maghrib. Bukan maghrib. Bukan maghrib, bukan juga maghrib, tapi maghrib. Itu kho. Kalau ibu bilang maghrib itu kho, tapi kalau ibu bilang maghrib itu g. G itu di atas sini, kayak kaf. G, maghrib, tapi maghrib. Ngoten. Maghrib. Nggih. Maghrib. Nggih, ndak apa-apa belajar nggih Bu Ninik nggih. Nggih. Min ghillin ghairi gubar. Gugon goni gogna minal mughni maghi gon goni go. Nggih, cop. Gak apa-apa Bu Ninik Yuswa pinten sak makin 16. Oh, alhamdulillah sehat. Mugi-mugi kita semua nggih paling sehat seperti beliau 68 masih semangat. Ghairi gubar. Gugon goni gogna goni gog. Coba saya dengarkan di telinga jenengan. Goni gogna Oh, ada tanya ya. goni gog. Minal mughni Ada tanya. Minal mukni maghi gon goni go. Nggih. Jadi Bu Ninu ini kecenderungannya ke bunyinya kho. Kho. Nah, itu kho betul. Ghin agak ke bawah Ibu. Ghin. Nah. Ghin. Agak mantap ke bawah sini. Ghin. Nah itu. Nggih. Bukan ghin, itu kok ghin. Ghin. Nggih. Itu agak mangkat. Ngaten nggih? Jadi ghin. Ada lagi Bu yang kesulitan huruf ghin? Monggo. Sudah betul itu kayaknya. Min ghillin. Nggih? Min ghillin. Sampun. Min ghillin. Nggih. Mbak. Jenengan? Iya. Jenengan? Iya. Kalau jenengan? Apa Ibu? Ghillin. Ghillin. Iya. Wal munkhaniqatu. Nggih. Ada lagi Bu yang kesulitan di huruf ghin. Ghin. Kalau Bu Nurul ini kesulitannya di ain. Punya kelemahan sendiri. Ya. Bu Nurul kelemahannya di ain. Kalau Bu sinten? Bu Lailatul ini ho sama kha ketukar.
Putus ini kemarin ah. Hak kurang bersih. Nggih, hak kurang bersih. Mesti ada kekurangan. Ya ada sempurna. Nggih, sama saya pun kalau dinilai orang lain ya mungkin bacaan saya mesti ada kurangnya. Ain. Dirasakan Ibu, ain itu perutnya ketekan, ain. Ain. Ngoten. Ain. Ain. Ini dia dikempeskan Bu, ain. Monggo putih. Ain. Ain. Kalau perut kita agak dikempeskan mesti yang keluar akan ain. Jadi itu digemes dulu. Ain. Ketika perut kita ini tertekan, maka yang keluar itu di sini ain. 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 An'amta. Ngoten. Lah ditoto saged nggih? Ditoto. Dieling-eling. Jadi nek maca nota dulu. Siap. Nanti lama-lama terbiasa. Nggih. Ghin. 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 Niku pun. Ghin. Nggih. Ghin. Semangat Bu Ninu ini 68 luar biasa Ibu. Amin. Nggih. Oh 72 Bu Husnia. Subhanallah paringi sehat. Nggih. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat sehat sehingga bisa ibadah dengan istiqomah. Amin. Anak saya belum ngaji, Bu, tapi Nggih. Kalau ya orang Madura itu memang dialeknya Ibu. Jadi manhajara ya. Bukan manhajara tapi manhajara. Itu nggih. Nggih. Mulai kecil. Iya, dialeknya lingkungannya ngaten. Tapi ini sudah mulai berubah fokusnya. Nggih, ini bacaan izhar, artinya cara membacanya hurufnya tetap pada makhrajnya, tidak berubah. Begitu juga nun. Beda lagi nanti ketika kita membahas tentang ikhfa. Ikhfa ini cara mengucapkannya, jadi paling gampang yang dipedomani itu Bu nggih. Kalau izhar, nun itu tetap bunyinya nun. Kalau ikhfa itu ada eng-nya. Samar. Kalau iklab bukan hurufnya itu berubah jadi m. Min ba'di, kita bacanya mim. Ya. Jadi huruf nun berubah menjadi m. Jadi huruf ba. Min ba'di tapi bacanya mim ba'di. Nggih. Kalau hunna itu hurufnya masuk mengikuti huruf nun itu berubah mengikuti huruf sesudahnya. Man yaqulu tapi jadi mayyaqulu. Jadi nun ini melebur mengikuti huruf sesudahnya. Kuncinya di sana Bu. Mayyaqulu. Nun ketemu wau, min walin. Bacanya nah, ini idgham. Gampang ya? Idgham itu nun bentuknya mengikuti huruf sesudahnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Ya. Oke. Kalau iklab dari nun dari huruf n menjadi huruf m. Kalau izhar nun tetap berbunyi nun.
N tetap berbunyi N. Dan cara bacanya nggak boleh dilama-lamakan. Enggak. Man amana an amta. Ya, cara membacanya itu harus seperti itu, jelas. Enggak pakai didengungkan. Kemudian kalau ikhfa, kata kuncinya yang gampang, nun itu berubah menjadi eng. Tetapi tidak semuanya eng, karena lidah harus tetap posisi ada di gusi atas. Nggih, itu ikhfa. Yang agak sulit itu ikhfa. Nggih, samar. Kuncinya huruf N berubah menjadi eng, tapi engnya tidak eng 100%. Karena ini misalnya yang paling gampang itu huruf ta, to, dal. Minto, bukan mingto, tapi minto. Minto. Ya. Tati tubat. Tati tubat. Tutan. Tutan. Lah itu bacaan ikhfa. Tutan. Tutan. Bukan tutang, ada engnya tapi tidak eng 100%. Tutan. Tutan. Bukan tutam, bukan tutang, tapi tutan. Tutan. Tanitatna. Tanitatna. Minal mutni. Minal mutni. Matitan. Matitan. Tanita. Tanita. Itu ketika bertemu huruf ta, dal sama to, seperti itu cara mengucapkan ikhfa. Inda. Bukan inda, bukan juga inda, tapi inda. Nun berubah menjadi tetapi lidah tidak boleh jauh-jauh dari gusi atas. Gigi yang di atas dekatnya gusi, lidah itu enggak boleh jauh, karena itu bunyi mesti agak inda. Minto. Tutan. Nah, itulah ikhfa. Nggih. Jadi tidak semuanya Yang engnya kelihatan jelas itu huruf of sama kaf. Mingkong belu, mingkong be. Ming tapi lidah kita ada di depan, jadi enggak 100% eng. Mingkong belu. Mangkana. Kalau lidah kita gantung jadinya mangkana. Nah, itu kalau lidah kita gantung, tapi kalau lidah kita ada di depan mangkana. Ngoten nggih. Jadi kuncinya izhar, nun dibaca nun, n tetap hurufnya tetap n, jelas. Ikhfa n berubah menjadi eng, tetapi lidah tidak boleh jauh-jauh dari gusi atas, gigi depan. Lidahnya harus dekat di sana. Kalau iqlab huruf nun n berubah menjadi m. Nah, kalau hunna huruf n atau nun berubah mengikuti huruf sesudahnya. Man yakulu jadi may yakulu, mengikuti huruf ya. Iya. Hunah itu kan artinya mendengung, masuk, melebur. Miwalin. Ini hunah.
Sekarang monggo kalau ada yang belum paham. Ini kan mengulang-ulang. Bu Lestari sudah bisa? Sudah ada gambaran nggih Bu nggih? Sudah jelas semua Ustaz. Oh, sudah jelas semua nggih. Jadi bisa dilihat di halaman 12. Nggih. Di halaman 12. Caranya memang pertama harus hafal huruf idhar ada 6. Harus hafal huruf gunnah ada 4. Harus hafal huruf iklab ada 1. Nah, di luar huruf itu semua bacaan ikhfa. Nggih, ikhfa banyak. Ada 15. 15. Sifdathana kamjata saksung kot sama itu huruf depannya Bu. Shod, zal, sa, kaf, jim, nggih, jim, dal, shin, qaf, nggih. Shaddat nggih masuk huruf ikhfa. Kuncinya menghafalkan huruf yang idhar, yang gunnah, nggih, iqlab, kemudian selebihnya adalah ikhfa. Cara membacanya samar, tidak jelas. Ikhfa itu aslinya tertutup artinya Bu. Jadi huruf aslinya itu kayak tertutup karena ada dengungnya tadi. Jadinya samar. Tidak nampak jelas, itu ikhfa. Gampangnya huruf N berubah jadi eng. Tetapi ketika mengucapkan eng, lidah kita tidak boleh jauh dari gigi atas, dari gusi yang atas, harus tetap di daerah situ. Tutan. Nah, kalau lidah kita jauh jadi tutang. Tutang itu lidah kita ngawang, ada di tengah-tengah. Rongga mulut. Nah, Bu Meta bisa merasakan nggih? Ya. Fasi subas. Susan, sanisasna, minal musni, masisan sanisa. Nah, jadi lidah kita tetap dekat di sana. Jadi bunyinya bukan susang, tapi susan. Nggih. Seperti itu cara mengucapkan bacaan ikhfa. Mau dipraktekkan ke ayat? Tapi sudah jam 10.12. Oh, mau pulang. Diulang-ulang dulu nggih. Dipaham, monggo ditanyakan kalau mau praktek di halaman tadi idhar sudah nggih Bu nggih. Kita sudah praktekkan bacaan idhar. Yang di bawah itu fathatain, dhammatain, kasratain bertemu dengan huruf idhar. Cara bacanya ya seperti tadi jelas. Toiron ababil, bukan toiron, enggak usah. Walaupun itu dibaca jelas, tapi kan pakai didengungkan. Toiron ababil, fariqon hada, haliman ghafura, latifun khabir,
alimun hakim. Kullun amana. Ainin aniyah. Biqaumin hatta. Bukan ha ya. Biqaumin hatta. Jurufin harin. Nah, nun sama tanwin cara membacanya jelas dan enggak pakai didengungkan. Jurufin harin enggak. Jurufin harin. Cepat nggih cara bacanya, cepat. Silakan Bu Lasri. Tanda-tanda dalam bacaan itu kan harus dihafalkan juga. Nah, biasanya ibu-ibu ini kan langsung aja jalan tol ya standar. Nah, itu mungkin perlu diulang-ulang lagi. Kalau umpamanya seperti tanda layang itu harus berapa ketukan dan itu biasanya standar saat itu. Iya. Kalau tanda wakof, tanda layang itu yang panjang itu ya, itu namanya Ibu majais mutasil sama majais munfasil. Kenapa ini disebut majais mutasil? Karena satu kalimat ini panjangnya 2,5 alif sampai 3. Jadi 2,5 ketukan atau 3. Jaa, kurang 5. Jaa 5. Jaa nggih 5 masuk. Ini mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil itu kalimatnya berbeda tapi tetap ada tanda layangnya, ketukannya sama. Sawaun alaihim. Nggih, sawaun itu kan ada tandanya gitu nggih. Coba dibuka di surat Al-Baqarah. Sawaun. Nah. Ayat berapa? Ayat 6. Sesudah nggih. Innal ya gunahnya harus dapat innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Nah, itu ketukannya panjangnya sama dengan ini. 2,5 ketukan atau 3. 2,5 alif atau 3 alif. Cuman ini bacaannya disebut mad jaiz munfasil karena 2 kalimat yang terpisah. Sawaun mempunyai arti sendiri, alaihim mempunyai arti sendiri. Tapi cara membacanya sama. Ibu-ibu yang penting niteni pokoknya ndukur ono layang. Apakah itu mad jaiz munfasil atau mad wajib mutasil? Cara bacanya 2,5 ketukan atau 3. Ya, sudah. Yang dititeni layangnya ini saja. Kalau mad wajib mutasil, oh ini satu kalimat jaa, datang. 1.
huruf ini sama ini satu rangkaian, artinya datang. Tapi kalau sawaun artinya sama. Alaihim mereka, ini kan dua kalimat beda, terpisah. Karena itu disebut munfasil. Yang penting tahu kalau layang dipanjangkan ya gitu saja nggih. Majaz nggak usah dipikir. Nggak usah dipikir. Mat wajib majaz nggak usah dipikir. Yang penting kalau ada layang bacanya panjang, 2,5 alif atau 3 alif. Sawaun jaa. Monggo. Napa? Nggih. Ulaika itu kayak ini, mat wajib satu kalimat. Ulaika itu mereka, satu kata. Ulaika. Ulaika ala la itu cuma satu alif atau 2 ketukan. Ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kalau ada tanda layang. Kalau tanda wakof sama wasol, yang ibu-ibu perlu titeni itu 2. Tanda lam sama mim. Kalau lam ini enggak boleh berhenti, la jangan berhenti, artinya kudu terus. Kalau mim harus berhenti. Ini saja yang perlu diingat. Selebihnya itu short lam, kof lam, jim, short boleh lanjut, boleh terus. Short lam, wasol aula, lanjut lebih utama. Tapi seandainya enggak lanjut, enggak apa-apa. Kof lam, wakof aula, berhenti lebih utama. Tapi kalau saya lanjutkan enggak apa-apa. Nah, yang diteteni 2 ini saja. Lam sama mim. Kalau sakta itu yang tanda 3 begini. Nah, ini berhentinya di salah satu tempat. Boleh memilih di surat Al-Baqarah di awal. Zalikal kitabul la raiba fih. Kita biasa berhenti di situ. Berhenti di zalikal kitabul la raib. Boleh. Zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Tapi kita kadung kulino mandeknya di la raiba fih. Itu boleh berhenti di salah satu. Zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Monggo pilih salah satu sesuai yang jenengan nyaman berhentinya. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Itu yang penting kayaknya memang tanda wakof lam sama mim harus hafal. Kemudian di luar itu tanda baca yang layang panjangnya 3 alif atau 2,5 alif, 5 ketukan atau 6. Ja'a ulaika sawaun alaihim, bukan sawaun, enggak pakai didengungkan, jadi cepet. Sawaun alaihim termasuk bacaan apa? Dzummatain ketemu
ain sawaun. Bacaan izhar. Tanwin bertemu ayat 6 tadi Bu, ayat 6 tadi. Ayat 6 tadi, tanwin bertemu dengan ain. Hamzah itu yang ketempatan dzumatainnya Bu Lestari. Jadi dzumatain yang ada di hamzah bertemu dengan ain. A'anzar. Nah, ini bacaan apa? A'anzar. Nun mati bertemu dengan zal. A'anzar, bukan a'angdar, bukan aang, tapi a'anzar. Ya. Lidah kita tetap ada di gusi atas, di dekatnya gigi atas. A'anzar. Ya. Tunzirhum. Tunzirhum. Ngaten nggih, itu ikhfa. Ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Bedanya bihuna sama bilahuna. Kalau bihuna itu ada dengungnya, huruf nun berubah mengikuti huruf sesudahnya. Contohnya mayyaqulu miwalin, ketemu ya sama waw. Huruf guna ada berapa? Lam, yang kedua yang belum, lam, ro. Contohnya yang ro, min rabbihim, min rabbihim. Jadi min rabbihim. Jadi huruf gunnah itu cara membacanya huruf nun berubah menjadi huruf sesudah nun. Min rabbihim jadi mir rabbihim. Mir rabbihim. Kemudian kalau bertemu lam, mil ladunka. Bukan min ladunka tapi mil ladunka, mil ladunka. Min ladunka, nun ketemu lam, idgham bila. Kemudian nun ketemu kaf, jadi bacanya ikhfa. Nggih, berubah menjadi huruf sesudahnya. Kalau huruf sesudah nun itu ya, jadinya kayak iya. Maya. Kalau huruf sesudahnya itu waw, Ibu bisa lihat di halaman halaman 10 Ibu. Oh, itu ikhfa nggih. Ikhfa yang gunnah itu ada ini di halaman 7. Nun berubah suaranya kayak ya. Mayyaqulu. Barqi yaj'aluna. Min nurin. Hittatun naghfir lakum. Mimmalin. Masalam ma. Ya, itu selain gunnah juga, selain idgham juga idghamnya karena tanwin bertemu mim. Gunnahnya mimnya
tasdid. Masalam ma nggih. Bisa dicerna nggih Bu nggih? Jadi huruf nun atau tanwin berubah bunyinya mengikuti huruf sesudahnya. Nasabau wasihro. Tulisannya kan nasaban wasihro. Bacanya nasabau wasihro. Ya. Miwalin Ghisyawatu walahum. Nah, jadi huruf-hurufnya berubah seperti huruf sesudahnya. Nun atau tanwin berubah seperti huruf sesudahnya. Yang di bawah itu contohnya bila guna. Syarrul lakum. Ya, ini bacaannya ilgham bila guna. Hurufnya masuk tapi tanpa dengung. Syarrul lakum. Hudal lil muttaqin. Milladunhu. La raufur rahim. Samaratir rizqa. Jadi bacanya samaratir rizqa. Bukan samarotin rizqo atau samaroti rizqo. Tidak, karena itu ada tanwin. Samaratir rizqo. Mir rabbihim. Itu cara membaca yang ilgham bila guna. Jadi hurufnya melebur, nun atau tanwin melebur pada huruf sesudahnya tanpa dengung. Tapi kalau yang gunnah, bigunnah, ya nun mim wau melebur dan mendengung. May yaqulu. Ya. Hittatun naghfir lakum. Bisa merasakan nggih Bu nggih? Ya. Dari sini Bu Lilik bisa ngikuti. Paham nggih? Enggak apa-apa kalau kurang paham, kurang jelas, jenengan sampaikan. Nanti akan saya ulang-ulang sampai ibu-ibu semuanya paham. Enggak apa-apa 1 tahun nun mati, enggak apa-apa. Yang penting bisa mempraktekkan. Karena kuncinya di nun mati sama tanwin ini. Kalau ini menguasai, nanti ke belakangnya mim mati, bacaan-bacaan mati ini gampang Ibu. Karena yang paling banyak di dalam Al-Quran itu bacaan-bacaan ini. Gak apa-apa, jadi alon-alon waton kelakon, ditelateni mawon. Karena memang seusia kita ini Bu, dalam 1 kali duduk ini kita bisa menyerap ilmu 20%, 30% itu sudah bagus. Sudah bagus. Iya. Anak-anak saja, anak-anak usia SD itu bisa menyerap 40% itu luar biasa Ibu. Karena itu kenapa ilmu itu mesti diulang-ulang, ya agar mancepnya ini, membekasnya itu lebih sering, membekas, akhirnya menancap di dalam hati. Ya seperti itu memang proses belajar, nggak bisa instan.
Alon-alon tapi nancep. Nggih, alon-alon sesering mungkin diulang-ulang seperti ini. Nggih. Nggih. Ya kuncinya apal huruf idhar, apa hafal huruf idgham, hafal huruf iklab, lebihnya itu ikhfa semua. Iya. Nggih. Ya nun mim waw yanmu. Ya. Sama lam ro, hurufnya idgham ada 6. Hurufnya idhar ada 6. Hurufnya iklab 1. Nggih. Jadi 12 6 tambah 6 12. 12 tambah 1 jadi 13. Huruf hijaiyah ada 28. 15 yang banyak itu miliknya ikhfa. Ya. Ada gambaran ya Bu ya? Nggih. Tapi ruwet gitu. Nggih. Nggih, enggak apa-apa Bu. Memang ya belajar itu memang harus sering diulang dan kita ini kan memang sudah daya serap kita sudah semakin menurun. Nggih. Enggak apa-apa. Pikiran. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Ngaten. Nggih. Mbak Kavi saya minta. Iya kaya. Kita nggak dalam jus Ternyata keter kabeh. Yo wis. Monggo. Kalau jenengan tergabung dalam grup-grup Odots, Awards, One Day, One Juice gitu-gitu, monggo ndak apa-apa. Berarti kalau sekarang tahu salah. Makanya jangan cepet-cepet. Tapi sambil diterapkan dikit-dikit. Yang ingat yang mana itu yang diterapkan dulu. Ingat idhar, dipraktekkan idharnya. Ingat ain, kesulitannya di mana? Kalau Bu Nurul kesulitannya di ain. Jadi kalau ngaji di rumah harus ainnya ini harus ain. Ditekan. Ain. Ain. Nah, ain. Nggih. Tis'ain. Ya napa jenengan betis'in? Ya, tis'ain. Angka 9. Saya paling mudah menghafal angka 9 tis'ain. Ya, kalau kemarin-kemarin ketika bilang fa masih sa, ya sekarang sedikit fa. Nggih Bu Ninu nggih? Fa, ya fa. Rin. Nah, ngata rin. Ininya memang agak ditekan Bu perutnya. Rin. Nah, ngaten. Nah. Kayak orang singgulan ya. Rin. Rin nggih. Nggih. Nggih, jadi seperti itu dilatih. Memang harus dibiasakan. Iya. Kekurangan. Iya. Nggak ada yang sempurna, Ibu, saya pun juga nggak sempurna. Seumpama ada orang mentas, bacaan saya mesti menurut beliau ya saya ada kekurangnya. Tapi dengan kesempatan seperti ini kita kan terus belajar, terus memperbaiki, berusaha untuk dan itu memang itulah yang disebutkan bahwa kita ini harus selalu belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dalam buayan masih digendong sampai nanti ke liang lahat. Ya.
Itu kewajiban kita menuntut ilmu, karena itu enggak ada kata terlambat. Aku wis pinginane ya apa, wis kadung salah-salah sudah, itu insya Allah Allah maafu ya. Yang penting kita sudah, ya Allah itu maha semangat mau belajar dan mau membaca Al-Quran, itu sudah bagus. Sudah bagus, merutinkan istiqomah membaca Al-Quran itu sudah bagus. Terlebih dengan berusaha selalu memperbaiki. Lebih bagus lagi. Tanpa terasa Ibu, kalau seandainya kemarin-kemarin punya rekaman, setelah 1 tahun kita taklim, mesti kan akan ada bedanya. Pasti saya yakin itu. Cara mengucapkannya, cara membacanya, itu mesti akan berbeda. Tapi memang nggak kelihatan, nggak bisa sekarang kelihatan, gitu. Masalah. Anak sekolah aja dasar perlu waktu 6 tahun, gitu. Berarti Ustazah itu baru ini menemui murid yang harus lebih sabar. Bagi saya ketemu jenengan ini anugerah. Nggih, bagi saya ketemu jenengan ini anugerah. Iya, semangat karena jarang sekali apa yang punya semangat belajar seperti ini, jarang Ibu. Biasanya kalau sudah ibu-ibu gini kalau ngaji begitu tuh kok angel gitu, maunya biasanya ngaji yang terjemah kan gitu, menerjemahkan, maunya yang seperti itu. Kalau yang mau memperbaiki bacaan ini jarang ya, karena sudah membaca ya, sudah jadi gitu jarang. Karena itu bertemu jenengan ini bagi saya anugerah dari Allah, satu nikmat satu nikmat bisa bertemu ibu-ibu majelis taklim Sabilis Salam, ini satu nikmat, satu anugerah. Biasanya ibu-ibu sepuh ini, saya ada kelompok majelis taklim Asmaul Husna, ada majelis taklim Ar-Rahmah, itu biasanya baca terus kemudian diterjemah, terus minta dijelaskan ya, kajian gitu. Nggak mau diajari gitu. Beliau fokusnya ke mentelaah, maunya mentelaah, ke tafsirnya, beliau fokusnya ke itu. Ya rata-rata memang beliau juga sudah bisa membaca. Tapi kalau kita metani seperti ini kan, ternyata dal itu kan makhrajnya beda. Fa, sa, shin akan beda. Shot, to, ta akan beda. To, dha, ain, win, fa, qaf, kaf akan beda. Jarang nggih. Biasanya yang semangat belajar itu anak-anak TPG nggih Bu nggih, anak-anak kecil. Maksudnya yang anak-anak usia SD. Tapi ibu-ibu ini luar biasa semangatnya. TPG. Sampun nggih Bu nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang membawa barokah bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, dan semoga dengan kita istiqomah belajar di rumah Allah yang mulia ini menjadikan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi semua paringi sehat, panjang umur, yang paling kita harapkan tentunya adalah husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Marilah kita akhiri dengan membaca doa sesudah mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an
waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma qara'tuhu wa ma ta'allamtuhu fardud ilayya inda hajati ilaihi. Ya Allah, aku titipkan padamu apa yang aku baca dan aku pelajari. Kembalikan padaku jika aku membutuhkannya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau dimirsani di like nggih Bu nggih, biar kita kan banyak ini, yang like kan cuma 4 ya, maksudnya di like nggih. Itu kan sedekah like kan, itu kalau